Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Andreas Niko Evan Mardika dengan NIM 25040330059. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian kebudayaan. Nah, apa sih itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang menciptakan suatu hasil karya dari ciptaan manusia. Nah, ciptaan hasil karya ini, hasil karya dari manusia ini yang disebut kebudayaan, telah ada pada zaman sebelum adanya tulisan yang disebut zaman praaksara yang diisi oleh manusia-manusia purba yang hidup di bumi. Nah, kebudayaan tersebut dihasilkan dengan adanya peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu dan juga tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Nah, pada zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Pada zaman ini dikatakan zaman Batu Tua karena hasil kebudayaan tersebut terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, khususnya di Indonesia. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Nah, beberapa alat dari batu ditemukan di daerah ini. Ada seorang ahli yang bernama von Koenigswald dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Nah, alat-alat batu tersebut masih kasar, sehingga digunakan oleh manusia purba untuk memotong sebuah hasil buruan mereka ataupun menjadi alat berburu mereka, yang disebut dengan kapak perimbas ataupun kapak genggam. Nah, kapak-kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Lalu, pada kebudayaan Ngandong, itu eh, tercipta adanya eh, alat-alat dari tulang yang berasal dari tulang binatang ataupun tanduk rusa yang digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Lalu, ada di sebuah daerah di Jawa Tengah yang bernama Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, seperti kebudayaan Pacitan. Bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan flakes. Sebaran artefak dan peralatan paleolitik ini cukup luas, sejak dari daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, ataupun Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Nah, kebudayaan-kebudayaan tersebut merupakan sebagian dari hasil manusia purba yang telah hidup pada ribuan tahun lalu ataupun jutaan tahun lalu sebelum mengenal adanya tulisan dengan cara berburu. Nah, selanjutnya ada juga kebudayaan yang tercipta dari manusia-manusia modern seperti kita, Homo sapiens, yang sudah mengenal uh, tulisan pada zaman saat ini. Nah, di sini saya akan membahas kajian budaya tentang suku Cina Benteng. Suku Cina Benteng merujuk pada sekelompok etnis Tionghoa yang telah menetap di wilayah Tangerang sejak abad ke-17. Itu di zaman Laksamana Cheng Ho datang. Nah, asal-usul mereka ini terkait erat dengan masuknya para imigran Tionghoa ke Nusantara, khususnya ke Batavia, selama masa kolonial Belanda. Setelah terjadinya peristiwa geger pecinan pada tahun 1740 yang merupakan pemberontakan besar etnis Tionghoa terhadap pemerintah kolonial, banyak dari mereka yang melarikan diri ke daerah sekitar Batavia, termasuk di Tangerang. Di sana, mereka mendirikan sebuah komunitas-komunitas baru yang kemudian dikenal sebagai Cina Benteng, dengan nama Benteng yang berasal dari Benteng Makassar, sebuah benteng pertahanan yang pernah berdiri di Tangerang.
Nah, komunitas ini kemudian berkembang dan mulai mengakar kuat di Tangerang. Nah, eh, komunitas ini berbaur dengan masyarakat lokal dan membentuk suatu identitas budaya yang unik. Tetapi mereka tetap mempertahankan identitas Tionghoa mereka nih sambil mengadopsi berbagai aspek budaya-budaya lokal dan menghasilkan perpaduan yang khas antara budaya Tionghoa dan budaya Indonesia. Nah, kita tahu nih di Indonesia itu ada banyak aspek-aspek kebudayaan yang tercipta, mulai dari makanan, mulai dari tempat tinggal, bahasa daerah, lagu daerah, dan masih banyak lagi. Nah, pada etnis Tionghoa ini yang merujuk pada eh, suku Cina Benteng, ada beberapa aspek-aspek yang mereka penuhi, yaitu pada aspek kesenian dan pertunjukan. Yang pertama ada eh, pertunjukan kesenian gambang kromong, yaitu musik tradisional yang kental dengan nuansa Tionghoa dan sering mengiringi pertunjukan lenong. Itu tuh seperti eh, alunan Tionghoa yang bergabung dengan alunan Betawi. Jadi dikombinasikan menjadi gambang kromong ini. Lalu ada pertunjukan tari cokek. Tari cokek ini adalah tarian tradisional yang masih dilestarikan dalam berbagai acara, terutama dalam upacara pernikahan. Lalu ada upacara adat dan upacara keagamaan. Yang pertama ada upacara Imlek dan Cap Gome. Perayaan Tahun Baru Imlek dan Festival Cap Gome ini yang biasanya diramaikan dengan upacara sembahyang dan sajian makanan khas seperti lontong. Jadi di etnis Tionghoa ini ada yang namanya Imlek dan Cap Gome. Lalu ada upacara Ciotau. Eh, Upacara Ciotau ini merupakan ritual pernikahan tradisional yang diwariskan turun-temurun, meliputi sembahyang leluhur, penyisiran rambut, hingga jamuan makanan. Lalu ada upacara keagamaan lainnya yang pertama ada sembahyang kue onde dan sinbeng. Sembahyang pada hari-hari besar agama Tionghoa tuh di situ. Terus ada cengbeng yang yaitu upacara untuk membersihkan makam leluhur. Lalu ada Toango atau Pecun, perayaan yang berkaitan dengan kalender bulan. Biasanya Pecun ini dirayakan dengan adanya eh, dayung-dayung, dayung sampan. Itu ada lomba di sekitar Sungai Cisadane, yaitu namanya Pecun. Lalu ada Toa Pengkong, yaitu prosesi arak-arakan yang diadakan setiap 12 tahun sekali. Lalu orang-orang di orang-orang Cina Benteng ini memiliki kuliner juga nih. Yang pertama ada ketupat. Lalu ada lontong cap gome, yaitu makanan khas cap gome yang menunjukkan perpaduan budaya lokal dengan tradisi Tionghoa. Lalu ada peninggalan budaya, yang pertama ada tempat ibadah. Seperti di Tangerang itu ada namanya Kelenteng Bontek Bio. Lalu ada warisan budaya lain seperti tadi yang sudah disebutkan seperti makanan khas, alat musik tradisional, dan produk lokal yang menjadi ikon kota Tangerang. Seperti ikon kota Tangerang itu ada uh, yang pertama itu ada pecun atau enggak yang bisa disebut dayung sampan. Lalu uh, kita dari kajian budaya tersebut kita bisa simpulkan bahwa budaya ini butuh dilestarikan. Cara pelestarian gimana sih yang bisa dilakukan? Yang pertama ada pendidikan budaya di sekolah dan kampus. Dengan mengintegrasikan budaya ke dalam kurikulum, lalu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti tari dan musik tradisional, serta mengadakan pameran budaya. Lalu ada aja kunjungan juga ke situs bersejarah. Lalu ada revitalisasi budaya dengan mengadakan pameran, terus ada museum digital, terus ada seni pertunjukan, lalu adanya konten kreatif di media sosial. Uh, dari pelestarian budaya tersebut, itu dari masyarakat, lalu dari pemeran pemerintah juga bisa nih diimplementasikan seperti dengan membuat kebijakan pelestarian budaya untuk mendukung berbagai program serta menyediakan anggaran untuk melakukan kayak seperti pameran budaya dan lain-lain. Lalu ada dari masyarakat adat,
dengan menjadi penjaga dan pewaris tradisi yang aktif dan berbagi pengetahuan budaya secara langsung serta mengembangkan praktik-praktik budaya agar tetap relevan di era modern. Lalu adanya dari generasi muda yang berperan sebagai digital storyteller dengan memanfaatkan media sosial untuk membagikan konten budaya yang menarik dan mempelajari serta mempraktikkan budaya dan mengubah pandangan bahwa budaya itu tidak lekang oleh zaman. Lalu apa sih yang bisa kita refleksikan? Nah, pertama, warisan ini untuk siapa? Yang pastinya warisan ini kan untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia dan untuk anak cucu kita nanti. Masa anak cucu kita nanti tidak tahu sih, tidak tahu apa kebudayaan eh, bangsa kita yang pernah ada. Lalu, apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap pelestarian budaya ini? Lalu, ada apakah kalian mengimplementasikan budaya ini sebagai pengetahuan saja? Ataupun kalian sudah mengimplementasikan belum untuk melestarikan budaya ini? Nah, pesan moralnya, jangan lupa kita harus beraksi, bukan hanya berkata. Kita bisa mengimplementasikan kebudayaan eh, bangsa Indonesia yang sangat banyak, eh, seperti dari tempat tinggal kita, contohnya. Karena saya dari Tangerang, saya bisa mengimplementasikan tentang Cina Benteng di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Lalu, kebudayaan ini sebagai jati diri bangsa yang bisa eh, menjadi fondasi kita agar bangsa kita ini tidak tergerus oleh zaman dan tidak diklaim oleh bangsa lain kebudayaan kita. Lalu sebagai investasi masa depan. Nah, setiap tindakan kita ini menjaga budaya hari ini adalah investasi agar generasi yang akan datang tetap memiliki akar yang kuat. Serta kita harus menunjukkan tentang kebanggaan kita pada budaya lokal agar bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Nah, sekian video pembahasan kajian tentang kebudayaan dari saya. Saya Andreas Miko, pamit undur diri. Bye-bye. Pau.